Berikut kami akan menjelaskan tentang pengantar manajemen keuangan. Halo semuanya. Nah, yang pertama adalah pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Yang kedua, adanya tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memberikan arahan kepada organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk meraih tujuan. Namun bagaimana tujuan umum dari manajemen keuangan jika dinurunkan secara komprehensif? Caranya yaitu 1. Memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. 3. Sebagai alat pengawasan, kontrol, dan perencanaan, terutama dalam hal pengadaan dan pemanfaatan dana. 4. Memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. 5. Memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Nah, berikut fungsi manajemen keuangan yang harus kamu ketahui. 1. Planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. 2. Budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. 3. Controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau mengevaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. 4. Auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Dan yang kelima, reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Halo teman-teman, jadi di sini saya ingin memperkenalkan apa saja sih prinsip dari manajemen keuangan, yaitu akuntabilitas, konsistensi, kelangsungan hidup, transparansi, standar akuntansi, integritas, dan pengelolaan. Nah teman-teman, kalian tahu akuntabilitas itu apa sih? Nah, akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai, untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut,
Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu nih bagaimana dana dan wewenang itu digunakan. Selanjutnya, konsistensi. Apa sih itu teman-teman konsistensi? Konsistensi adalah sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya penggantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Nah, selanjutnya, kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup adalah manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang sangat tepat. Nah, selanjutnya prinsip dalam manajemen keuangan, yaitu transparansi. Transparansi adalah perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi tanpa diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Selanjutnya, standar akuntansi, yaitu sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Selanjutnya, integritas. Integritas ini adalah laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Selanjutnya, pengelolaan. Nah, di sini perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya tips-tips dalam mengelola manajemen keuangan. Setelah Anda tahu tentang fungsi, tujuan, dan prinsip manajemen keuangan, kita juga harus tahu bagaimana tips-tips dalam pengelolaan keuangan yang ampuh dan akurat. Berikut adalah beberapa tips-tips pengelolaan keuangan yang tepat dan akurat, yaitu 1. Pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. 2. Alokasikan pengeluaran untuk mengaji diri sendiri. 3. Buat laporan keuangan. 4. Buat catatan proyeksi arus kas. 5. Hindari uang menginap di karyawan. 6. Lakukan cek stok barang. 7. Pisahkan kasir dan akunting. Nah, itu ya teman-teman untuk tips-tips dalam mengelola manajemen keuangan yang tepat dan akurat. Kesimpulannya, mengatur keuangan perusahaan ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran ya teman-teman. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangat rentan dengan manipulasi. Untuk itu, lakukan tips-tips yang telah dibahas tadi ya teman-teman dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Salam dari kami.